Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Pada pertemuan hari ini ya, kita akan melakukan atau mempelajari pelajaran yang kedua, yaitu aktivitas permainan bola kecil. Permainan apa yang termasuk bola kecil? Ada dua ya, permainan yang termasuk permainan bola kecil yaitu kasti dan rondes. Kasti dan rondes merupakan olahraga permainan yang dilakukan oleh beregu ya, dimainkan secara beregu. Permainan ini memerlukan kecermatan dalam mengamatan bola ya. Dan para pemain ini harus menguasai keterampilan dasar bermain seperti melempar, menangkap, melambungkan bola, dan memukul bola. Nah, yang pertama, permainan kasti. Permainan kasti merupakan olahraga permainan beregu yang dimainkan oleh dua regu. Setiap regunya berapa? Setiap regu permainan kasti yaitu 12 orang. Masing-masing regu terdiri dari 12 pemain atau 12 orang. Permainan kasti ini dilakukan atau dimainkan di lapangan berbentuk persegi panjang dan dibatasi oleh garis batas dengan lebar 5 sampai 5 cm ya, atau menggunakan tali tambang. Apa alatnya permainan kasti ini? Alat untuk memainkan olahraga permainan kasti ini yaitu bola kasti dan juga kayu pemukulnya. Nah, coba perhatikan gambar 2.1. Nah, ini lapangannya. Ya, lapangan berbentuk persegi 4, ya, persegi panjang, ya, dan juga memiliki 3 tiang. Nah, kotak A keterangannya yaitu tempat penjaga belakang. Kotak B yaitu ruang pemukul. C dan D, C yaitu ruang pelambung dan D ruang tunggu pemain. E, F, G yaitu tempat hingga pertama, kedua, dan juga hingga ketiga. Ini keterangan dari lapangan kasti. Permainan kasti memiliki teknik dasar ya, yaitu seperti melambungkan bola, menangkap bola, melempar bola, berlari, teknik, dan strategi. Nah, ini merupakan unsur-unsur keterampilan dasar permainan bola kasti. Teknik dasar yang pertama untuk permainan bola kasti yaitu melambungkan bola. Nah, seorang sebagai pelambung bola tugasnya yaitu melambungkan bola ya, dengan cara dilempar ke arah si pemukul dengan ayunan dari bawah dengan satu tangan, baik tangan kiri ataupun tangan kanan. Seorang pelambung itu harus mampu melambungkan bola lurus ya, untuk si pemukul ya. Harus sesuai dengan permintaan si pemukul. Nah, itu teknik yang pertama dalam permainan kasti. Yang kedua yaitu melempar bola. Ya, ada 3 ya teknik melempar bola. Melempar bola lurus atau mendatar, melempar bola melambung, dan juga melempar bola rendah. Ya. Melempar bola dapat dilakukan baik satu tangan ya, yaitu tangan kiri ataupun tangan kanan. Sebelum bola dilemparkan, bola itu harus diarahkan terlebih dahulu ke si pemukul ya. Bagaimana cara langkah-langkahnya atau cara melempar bolanya? Nah, kalian di sini bisa dibaca di halaman 29.
Teknik yang ketiga yaitu menangkap bola dari berbagai arah dan kecepatan. Ya, ada berapa teknik menangkap bola itu? Ada dua, yaitu menangkap bola mendatar, yang kedua menangkap bola melambung. Ya. Kalau menangkap bola, ya, itu harus menggunakan dua tangan, ya, dan juga harus pandangan ke arah bola, ya, harus diperhatikan pandangan ke arah bolanya. Itu untuk menangkap bola. Yang keempat yaitu memukul bola yang melambung atau dilempar dari berbagai arah dan jarak. Nah, ada berapa teknik memukul bola yang dilambungkan? Di sini ada 3 ya. Yang pertama, lurus mendatar. Nah, untuk memukul bola itu menggunakan alat yang namanya tongkat ya, atau kayu pemukul. Ya, kayu pemukul dipegang menggunakan satu tangan ya, baik tangan kanan ataupun tangan kiri. Dan juga seorang pemukul harus menghadapnya ke arah sasaran dan juga mengayunkannya harus kencang ya. Yang kedua, teknik dasar memukul yang dilambungkan yaitu pukulan jauh melambung tinggi. Yang ketiga yaitu pembelajaran memukul bola dan lari. Setelah seorang melakukan pukulan terhadap bola dengan baik, maka pemain itu ya, tongkatnya atau kayu pemukulnya dilepas. Nah, setelah itu berlari untuk menghindari lemparan dari musuh ya, untuk menuju ke tiang hingga pertama. Nah, begitu pula pelari yang ada di tiang yang lebih dahulu dapat berlari ke tiang berikutnya. Berlari harus dilakukan secepat agar tidak dimatikan oleh penjaga. Jadi, seorang pemukul setelah memukul dengan baik dan benar, ya, barulah lari ke tiang pertama. Nah, yang sudah menyentuh tiang pertama atau lari ke tiang pertama, lari ke tiang kedua, dan seterusnya. Itu teknik dasar memukul bola yang dilambungkan. Bermain kasti menggunakan peraturan yang dimodifikasi. Ya. Nah, kita juga bisa memainkan permainan kasti itu ya dengan aturan yang sederhana ya. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, permainan dilakukan 2 regu ya, masing-masing regu beranggota 7 sampai 10 orang. Ya, jadi permainan kasti yang sudah dimodifikasi itu, nah, setiap regunya ya, bisa 7 orang sampai 10 orang. Regu itu dibagi menjadi 2 ya, ada regu A dan regu B. Kalau regu A, dia yang melakukan lambungan atau yang melakukan pukulan. Nah, sedangkan regu B itu melakukan penjagaan ya. Nah, langkah yang ketiga yaitu bola yang dilambungkan oleh regu A yang tidak tertangkap oleh penjaga regu B, maka anggota regu yang melakukan lambungan berhak lari ke base 1, 2, 3, atau 4. Bila lambungan tertangkap regu B yang melakukan lambungan mati dianggap gugur keluar lapangan dan seterusnya. Nah, jadi apabila regu yang melakukan pukulan, nah, setelah berhasil dengan baik untuk memukul bola, nah maka yang pemukul itu harus berlari ya ke base 1, nah, dan seterusnya. Nah, apabila bolanya ditangkap oleh regu B, nah, itu seorang pemukul dianggap mati ya, dan dianggap gugur keluar lapangan. Itu langkah bermain kasti menggunakan peraturan yang sudah dimodifikasi atau yang disederhanakan. Langkah yang keempat
lambungan bola yang tertangkap skor 1 untuk regu yang menangkap bola. Nah, untuk mendapatkan skor 1 ya, bagi regu B yang melakukan penjagaan itu harus menangkap bola ya yang dipukul oleh regu pemukul. Nah, baru dapat poin 1. Langkah yang kelima, bermain kasti yang sudah dimodifikasi, yaitu lambungan bola yang tidak tertangkap skor 1 untuk regu pelambung. Nah, jadi regu pemukul ya sudah dipukul dengan baik ya. Regu yang melakukan penjagaan itu tidak bisa menangkap bola. Nah, jadi regu pemukul itu dapat poin 1. Itu cara permainan bola kasti yang sederhana ya, yang peraturannya yang sudah dimodifikasi. Peraturan permainan kasti. Di permainan kasti ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ya. Yang pertama dari jumlah pemain. Jumlah permainan bola kasti ya, setiap regunya yaitu terdiri dari 12 orang. Dari 12 orang ini harus menggunakan kostum bernomor 1 sampai 12. Dan juga setiap regunya dipimpin oleh kapten ya, atau ketua regu. Itu untuk jumlah permainan. Aturan yang kedua, dari segi waktunya. Lama permainan kasti 2 kali 30 menit. Ya, terbagi menjadi 2 babak. Satu babaknya lamanya 30 menit. Dan diselingi dengan waktu istirahat 10 menit. Peraturan yang ketiga, cara mendapatkan angka. Ada 3 cara untuk mendapatkan angka bagi setiap regunya. Yang pertama, setiap pemukul yang berhasil berlari menuju tiang hinggap, tiang 1, 2, dan 3, lalu kembali ke ruang bebas akan mendapatkan nilai 1 secara bertahap. Jadi sesudah memukul untuk regu pemukul ya, itu harus berlari menuju satu tiang ya, tiang 1 dan tiang seterusnya untuk mendapatkan poin ya. Tetapi jangan sampai terkena oleh tim penjaga ya. Itu dianggap mati nantinya atau tidak mendapatkan skor. Cara mendapatkan angka yang kedua yaitu apabila pukulan berhasil dengan baik ya, dan pemukul secara berlangsung dapat kembali ke ruang bebas akan mendapatkan nilai 2. Apabila regu pemukul ya, setelah seorang pemukul berhasil tugasnya dengan baik memukul bola, dan pemukul itu harus berlari menuju satu tiang ke tiang lainnya ya, lalu kembali ke ruang bebas, itu akan mendapatkan nilai 2. Cara mendapatkan angka yang ketiga yaitu apabila regu penjaga dapat menangkap bola langsung dengan baik akan mendapatkan nilai 1 untuk regu penjaga. Nah, jadi regu penjaga itu apabila mendapatkan angka 1 yaitu berhasil menangkap bola ya, yang sudah dipukul oleh regu pemukul. Nah, jadi tugas regu penjaga itu harus bisa menangkap bola yang dipukul oleh regu pemukul. Peraturan permainan kasti yang keempat ya, penentuan pemenang adalah regu yang mendapatkan nilai terbanyak sebagai regu pemenang. Jadi apabila regu yang menang atau sebagai pemenangnya itu regu yang mendapatkan nilai terbanyak dari 2 kali 30 menit ya, dari waktu permainan. Peraturan yang kelima, wasit. Wasit itu seorang pemimpin di lapangan
dan juga dibantu oleh 3 penjaga garis dan 1 orang pencatat nilai dan pencatat waktu. Jadi dalam permainan kasti ya itu dipimpin oleh seorang wasit dan juga dibantu oleh 3 orang penjaga garis, dibantu 1 orang pencatat nilai dan juga dibantu 1 orang pencatat waktu. Peraturan yang keenam, pergantian tempat. Pergantian tempat dapat dilakukan apabila regu pemukul terkena lemparan bola sah. Bola ditangkap 3 kali secara berturut-turut oleh regu penjaga dan alat memukul lepas ketika sedang pemukul melakukan pukulan yang menurut wasit sangat membahayakan lawan. Jadi untuk mengganti tempat antara tempat si pemukul dan si penjaga, ya regu pemukul dan regu penjaga, yaitu pergantian tempat apabila regu pemukul terkena lemparan bola yang sah. Jadi apabila regu pemukul sudah berhasil ya, lalu ditangkap oleh 1 orang regu penjaga dan terkena lemparan, ya itu pergantian tempat. Yang tadinya regu pemukul jadi regu penjaga. Ya, yang tadinya regu penjaga jadi regu pemukul. Nah, itu untuk pergantian tempat yang pertama. Pergantian tempat yang kedua itu apabila si pemukul, regu pemukul, ya, alat pemukulnya atau kayu pemukulnya lepas, ya, membahayakan atau bahkan terkena dari tim lawan, ya, itu pergantian tempat juga. Peraturan permainan kasti yang terakhir yaitu kesempatan memukul. Kesempatan memukul untuk regu pemukul yaitu 1 kali kecuali pemukul terakhir sebanyak 3 kali giliran memukul dan dilakukan secara berurutan dari nomor 1 sampai nomor 12. Jadi kesempatan untuk seorang regu pemukul ya itu sebanyak 1 kali ya. Apabila kesempatan 1 kali itu gagal ya, maka akan digantikan oleh nomor selanjutnya, nomor 2 dan seterusnya. Ya. Kecuali untuk pemukul terakhir, ya, untuk pemukul nomor 12, ya. Itu boleh memukul sebanyak 3 kali. Nah, ya, itu merupakan aturan dari permainan bola kasti. Ya. Nah, untuk permainan rounders ya minggu depan Kak Fauzan akan bahas ya. Mungkin itu saja ya, pembelajaran untuk pertemuan hari ini ya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan melalui kolom komentar ya. Setelah menonton dari awal sampai akhir untuk mengikuti pembelajaran online ini ya, nantinya kalian ya menulis komentar ya atau absensi di kolom komentar dengan menulis nama lengkap dan kelasnya ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.